Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Edi. Hari ini kita akan belajar di tema 7, yaitu kebersamaan. Subtema keempat, hidup bersih, sehat di rumah. Pembelajaran yang ketiga. Sudah siap ya untuk memulai pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan mengamati gambar dan teks berkunjung ke tempat wisata, peserta didik mampu membedakan jenis karakter dan kesukaan akan tempat wisata dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua, dengan bertanya tentang kesukaan tempat wisata dari anggota keluarga, peserta didik mampu menceritakan kesukaan tempat wisata dari masing-masing anggota keluarga dengan percaya diri. Tujuan pembelajaran yang ketiga, dengan mengamati gambar, peserta didik mampu membagi sejumlah benda menjadi beberapa bagian bernilai setengah, sepertiga, dan seperempat dengan benar. Tujuan pembelajaran yang keempat, dengan membaca modul tentang pecahan, peserta didik mampu menyajikan pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat dari sekumpulan benda konkret dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kelima, dengan menonton video cerita fabel yang berjudul Persahabatan Gajah dan Tikus, peserta didik mampu mengidentifikasi kata sapaan yang ada dalam cerita fabel dengan benar. Tujuan pembelajaran yang keenam, dengan membaca teks fabel berjudul Persahabatan Gajah dan Tikus, peserta didik mampu menceritakan kembali cerita fabel menggunakan bahasa sendiri dengan percaya diri. Tujuan pembelajaran yang ketujuh, dengan mengidentifikasi kata sapaan dalam cerita fabel, peserta didik mampu menyalin kata sapaan dari dongeng fabel dengan tepat. Sudah siap ya memulai materi pembelajaran hari ini? Mari bersama-sama kita simak materi berikut ini. Masih ingat ya yang disebut dengan keberagaman individu? Ya, keberagaman individu merupakan sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing individu. Setiap individu pasti memiliki perbedaan karakteristik yang sering kita sebut sebagai keberagaman individu. Keberagaman individu ini dapat dilihat secara kasat mata atau secara fisik maupun secara sifat. Keberagaman individu secara fisik dapat dilihat dari jenis kelamin, warna kulit, bentuk muka, tinggi badan, warna rambut, dan lain sebagainya. Kemudian, keberagaman individu secara sifat dapat dilihat dari hobi, warna kesukaan, makanan kesukaan, tempat wisata kesukaan, dan lain sebagainya. Keberagaman individu yang beraneka ragam dan berbeda-beda antara individu satu dengan individu lainnya tidak boleh membuat kita menjadi tidak saling menghormati, membeda-bedakan, dan tidak hidup rukun. Akan tetapi, dengan keanekaragaman karakteristik dan keberagaman individu ini justru akan saling melengkapi. Keberagaman individu tidak akan menghalangi dalam mewujudkan kerukunan antar individu. Bisa dipahami nak materi tentang keberagaman individu? Jika bisa, mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang pecahan. Pecahan merupakan bagian dari keseluruhan suatu benda. Kumpulan suatu benda yang dibagi menjadi sama besar atau sama banyak dapat dinyatakan dengan bentuk pecahan. Mari secara bersama-sama kita simak contoh berikut ini. Perhatikan gambar berikut ini. Terdapat 4 buah gambar apel. Buah apel yang berwarna hijau dari kumpulan buah apel di atas dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan 1/4. Mengapa demikian? Hal ini karena buah apel yang berwarna hijau berjumlah 1
dari total keseluruhan 4 buah apel. Hal ini menunjukkan bahwa pecahan merupakan bagian dari keseluruhan. Selanjutnya, simaklah contoh kedua berikut ini. Satu buah apel hijau di samping dibagi menjadi 2 bagian sama besar, sehingga masing-masing bagian memiliki nilai pecahan yaitu 1/2. Hal ini menunjukkan bahwa pecahan dapat diartikan sebagai suatu benda ketika dibagi menjadi beberapa bagian sama besar, maka akan memiliki nilai sesuai dengan pembagiannya. Contoh di samping, satu buah apel dibagi menjadi 2 bagian, sehingga nilai pecahannya adalah 1/2, atau setiap bagiannya bernilai setengah. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami sampai di sini? Jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan melalui WhatsApp grup kelas ya nak. Kalau sudah paham, mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah tentang kata sapaan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menegur atau menyapa orang yang diajak berbicara. Berikut ini adalah contoh kata sapaan. Yang pertama, nama diri, seperti Dina, Sandi, dan sebagainya. Contoh kata sapaannya yaitu apakah namamu Sandi? Yang kedua, kata untuk kekerabatan, seperti bapak, ibu, paman, bibi, adik, kakak, dan sebagainya. Contoh kata sapaannya yaitu adik sudah kelas berapa? Yang ketiga, gelar kepangkatan, profesi, atau jabatan seperti kapten, profesor, dokter, dan sebagainya. Contoh kata sapaannya yaitu selamat pagi dokter. Contoh kata sapaan yang selanjutnya, yang keempat, yaitu kata nama seperti tuan, nyonya, nona, Tuhan, atau sayang. Contoh kata sapaannya yaitu selamat siang tuan. Contoh kata sapaan yang kelima yaitu kata nama pelaku seperti penonton, peserta, pendengar, atau hadirin. Contoh kata sapaannya yaitu halo penonton sekalian. Contoh kata sapaan yang keenam, kata ganti personal kedua seperti Anda. Contoh kata sapaannya yaitu Anda sedang mencari siapa. Selain dari contoh kata sapaan di atas, kata sapaan juga seringkali terdapat dalam sebuah cerita fabel. Perhatikan penggalan cerita fabel di bawah ini dan kata sapaan yang digarisbawahi. Kancil, hai buaya-buaya, bisakah kamu berjajar di sungai ini? Aku akan menghitungmu. Buaya, untuk apa kamu menghitung kita? Kancil, aku akan mengusulkan nama kalian di pesta Raja Sulaiman. Buaya, baiklah Cil, kami akan berbaris. Bagaimana anak-anak semuanya? Sudah paham terkait dengan materi kata sapaan dan materi sebelumnya? Semoga anak-anak sudah paham ya. Nah, untuk lebih memahami lagi, anak-anak akan mengerjakan lembar kerja peserta didik yang akan Bapak kirimkan di WhatsApp grup. Oke? Nah, sampai di sini dulu ya nak pembelajaran bersama Pak Edi. Kita lanjutkan lagi di hari berikutnya. Sampai berjumpa kembali dengan Pak Edi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.